semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Sagrijon, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia. Sagrijon 200/250 SC plus BR. Sagrijon adalah jenis fungisida sistemik yang bersifat protektif atau melindungi, berbentuk pekatan berwarna kuning kecoklatan yang bisa diemulsikan dalam air dengan baik untuk mengendalikan penyakit bercak daun, menambah bobot dan hasil panen pada tanaman padi. Biasa kalau dalam bahasa petani di sini, produk ini disebut dengan perangsang. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah difeconazole 200 gram per liter dan azoxystrobin 250 gram per liter plus BR 30 ppm dengan ring kestabilan pH pada 4-7. Sagrijon 200/250 SC plus BR. Sagrijon adalah jenis fungisida sistemik yang bersifat protektif atau melindungi, berbentuk pekatan berwarna kuning kecoklatan yang bisa diemulsikan dalam air dengan baik untuk mengendalikan penyakit bercak daun, menambah bobot, dan hasil panen pada tanaman padi. Kalau dalam bahasa petani di sini, produk ini disebut dengan perangsang. Bahan aktif yang dimiliki yaitu difeconazole 200 gram per liter dan azoxystrobin 250 gram per liter plus BR 30 ppm. Range kestabilan pH 4-7, dosis 1-2 ml per liter dengan volume semprot 400-500 liter per hektar. Nah, ini contoh produk daripada Sagrijon 450 SC, yaitu pada gambar sebelah kanan, atas dan bawah. Cara kerja bahan aktif Sagrijon 450 SC. Bahan aktif yang dimiliki yang pertama, difeconazole merupakan fungisida sistemik yang mempunyai cara kerja unik untuk mengendalikan berbagai macam penyakit tanaman. Difeconazole ini merupakan golongan triazole yang merupakan GPT atau zat pengatur tumbuh yang juga menyuburkan tanah. Fungisida ini mampu menghambat dan mencegah cendawan atau jamur melakukan penetrasi ke seluruh bagian tanaman sebagai pengendalian preventif. Yang kedua, azoxystrobin merupakan fungisida sistemik yang membantu tanaman untuk mengendalikan berbagai penyakit tanaman dan meningkatkan warna hijau daun serta bobot hasil produksinya. Nah, ini contoh brosur daripada promosi produk dari Sagrijon serta fungsinya. Sagrijon 450 SC produksi pada kualitas benih untuk efisiensi pertumbuhan, yaitu penyerapan nitrogen lebih optimal, fotosintesis lebih efisien. Untuk tanaman sehat pada perlindungan penyakit, yaitu mengendalikan penyakit utama pada tanaman dan meningkatkan ketahanan infeksi terhadap virus dan bakteri. Pada pertumbuhan bagus, yaitu untuk ketahanan stres, kekeringan, hujan berlebihan, dan suhu ekstrim. Peranan Sagrijon 450 SC pada tanaman padi. Yang pertama, sangat mudah diserap tanaman dan bersifat translaminar. Kedua, mengontrol respirasi atau pernapasan dalam tanaman. Respirasi, mengkonsumsi karbohidrat, dan menyediakan energi untuk tanaman. Energi ini akan digunakan untuk meningkatkan proses fotosintesis sehingga cadangan makanan tanaman menjadi lebih banyak untuk pertumbuhan akar, batang, daun, dan malai atau bulir padi. Yang ketiga, mengurangi produksi etilen berlebih, yaitu daun tetap hijau menjelang panen. Keempat, meningkatkan kapasitas antioksidasi, yaitu mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan karena kekeringan, hujan berlebih, dan suhu ekstrim. Kelima, mengaktifkan sistem pertahanan dalam tanaman atau SAR, yaitu sistem acquired resistant yang mampu menekan serangan bakteri dan virus.
Nah, ini tahapan penting tanaman padi aplikasi tepat Sagrijon 450 SC umur 35 sampai dengan 65 hari setelah tanam perlu perhatian khusus dari petani, yaitu di fase vegetatif dari minus 20 HSS atau hari setelah sebar sampai 35 hari setelah tanam. Total fase vegetatif padi yaitu selama fase vegetatif 55 hari dan total fase generatif juga sebanyak 65 hari. Fase reproduktifnya 30 hari dan fase pematangan bulir 35 hari. Aplikasi tepat Sagrijon 450 SC yang tepat Sagrijon 450 SC disemprotkan 2 kali selama periode emas ini. Periode emasnya itu pada hari 35 hari setelah tanam dan usia 65 hari setelah tanam. Sebab di usia ini lebih dari 40% zat pati ditimbun saat periode emas, yaitu pada umur 35 sampai 65 hari setelah tanam, tergantung daripada varietas padi. Penyakit blast, penyakit bercak daun coklat, dan penyakit bercak daun coklat bergaris sebelumnya telah kita bahas di video sebelumnya. Bagi yang belum menonton ataupun tahu, silakan dilihat di video sebelumnya. Nah, saya kembali membahas lebih singkat di sini untuk mengingatkan kembali karena memang ini berhubungan dengan fungsi produk Sagrijon. Penyakit blast dengan ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh cendawan atau jamur Pyrrhicularia oryzae. Kedua, pada daun bercak oval atau elips. Kedua, ujungnya meruncing mirip belah ketupat. Ketiga, gejala dapat juga muncul pada buku batang, tangkai malai, dan gabah. Keempat, stadia kritis tanaman terjadi mulai umur 1 bulan, contoh pada padi gogo, anakan maksimum, bunting dan awal berbunga. Yang kelima, spora dapat bertahan pada sisa jerami dan gabah sampai kurang lebih 1 tahun. Dan yang terakhir keenamnya itu, sumber inokulum primer di lapangan adalah jerami sakit dan tanaman inang. Nah, ini contoh dari penyakit blast, gambar di sebelah kanan, terjadi pada daun, terjadi juga pada gabah atau malai padi. Pengendalian penyakit blast. Yang pertama, melakukan pergiliran tanaman. Kedua, melakukan penanaman varietas tahan penyakit. Ketiga, pembenaman jerami sakit. Keempat, pengaturan jarak tanam, contoh sistem legowo. Yang kelima, melakukan pemupukan berimbang, yaitu pupuk N atau nitrogen, tidak lebih dari 90 kilo per hektar. Dan yang terakhir, keenam, yaitu perlakuan benih dan penyemprotan dengan fungisida efektif pada stadia kritis dan ada gejala. Bercak daun coklat dengan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, disebabkan oleh cendawan atau jamur Helminthosporium oryzae. Kedua, umumnya terjadi pada lahan marginal, kurang subur dan defisiensi unsur hara. Ketiga, bercak berbentuk oval dengan ukuran 0,5-5 mm berwarna coklat. Yang keempat, pada stadia kritis tanaman, mulai persemaian sampai dengan menjelang panen. Yang kelima, cendawan atau jamur dapat bertahan pada jaringan sampai dengan 3 tahun. Dan yang terakhir keenamnya itu, sumber infeksi dapat berupa sisa tanaman sakit. Pengendalian bercak daun coklat. Pertama, melakukan pemupukan berimbang, yaitu N, P, dan K, pengaturan pengairan, dan sanitasi terutama terhadap sisa-sisa tanaman sakit. Bercak daun coklat bergaris dengan ciri-ciri yang dimiliki. Yang pertama, disebabkan oleh cendawan atau jamur Cercospora oryzae. Yang kedua, bercak kecil
agak memanjang dengan ukuran panjang kurang lebih 5 mm dan lebar 1 sampai dengan 1,5 mm. Yang ketiga, bercak berwarna coklat merata di tengah bercak terdapat titik abu-abu. Tepi bercak berwarna kemerahan. Dan yang terakhir keempat yaitu pada serangan berat daun mengering. Pengendalian bercak daun coklat bergaris yang pertama melakukan pemupukan berimbang yaitu pada N, P, dan K. Kedua, pengaturan pengairan atau sistem irigasi. Ketiga, sanitasi terutama sisa-sisa tanaman sakit. Dan yang keempat yaitu penggunaan fungisida yang efektif. Cara kerja bahan aktif yang dimiliki Sagrigion 450 SC. Yang pertama, difeconazole merupakan fungisida sistemik yang mempunyai cara kerja unik untuk mengendalikan berbagai macam penyakit tanaman. Difeconazole merupakan golongan triazol yang merupakan JPT atau zat pengatur tumbuh yang juga menyuburkan tanah. Fungisida ini berperan mencegah serangan cendawan atau jamur dengan cara membuat semua tanaman bersifat racun, sehingga mampu menghambat dan mencegah cendawan atau jamur melakukan penetrasi ke seluruh bagian tanaman. Dan tindakan yang diambil oleh difeconazole ini adalah sebagai pengendali preventif. Yang kedua, yaitu azoxystrobin. Azoxystrobin merupakan fungisida sistemik yang membantu tanaman mengendalikan berbagai penyakit tanaman dan meningkatkan warna hijau daun dan hasil produksinya. Azoxystrobin adalah nama umum ISO untuk senyawa organik yang digunakan sebagai fungisida. Ini adalah bahan aktif dengan spektrum luas yang banyak digunakan di bidang pertanian untuk melindungi tanaman dari penyakit jamur. Azoxystrobin ini pertama kali dipasarkan pada tahun 1996 dengan menggunakan merek Amistar dan pada tahun 1999 telah terdaftar di 48 negara pada lebih dari 50 tanaman. Azoxystrobin ditemukan selama penelitian pada Eudemancella mucida dan Strobilurus tenacellus yang merupakan jamur berwarna putih atau coklat kecil yang biasa ditemukan di hutan Eropa. Jamur ini menarik perhatian para ilmuwan karena kemampuannya yang luar biasa untuk mempertahankan diri. Kayak gitu aja, jangan cepat kali, pelan-pelan. Mekanisme pertahanannya didasarkan pada sekresi dua zat yaitu strobilurin A Gimana nanti yang kena itu semprot dan banyak. Eudemancella. Zat-zat ini memungkinkan mereka mempertahankan pesaingnya dari jauh dan membunuh mereka ketika dalam jangkauan. Pengamatan mekanisme ini menyebabkan penelitian yang menghasilkan pengembangan azoxystrobin. Molekul azoxystrobin ini disintesis untuk pertama kalinya oleh Dr. Christopher Godfrey di Jallows Hill International Research Center. Ekotoksikologi azoxystrobin. Azoxystrobin memiliki profil ekotoksikologi yang menguntungkan, memenuhi harapan permintaan pertanian. Azoxystrobin dipecah menjadi tanah. Toksisitasnya rendah untuk mamalia, burung, lebah, serangga, dan cacing tanah. Azoxystrobin digolongkan sebagai sangat beracun bagi organisme akuatik dan produk degradasi utamanya yaitu R234-886 sangat berbahaya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa azoxystrobin dan R234-886 ini dapat merembes melalui tanah lempung untuk jangka waktu yang panjang setelah penerapan pestisida dan dengan demikian menimbulkan ancaman potensial terhadap lingkungan akuatik yang rentan dan sumber daya air minum. Fungsi azoxystrobin. Azoxystrobin adalah fungisida spektrum luas dengan aktivitas melawan beberapa penyakit pada banyak tanaman yang dapat dimakan dan tanaman hias. Beberapa penyakit yang dikendalikan atau dicegah adalah ledakan beras, rust, downy mildew,
Powdery Mildew, Late Blight, Apple Scab, dan Septoria. Kelas dari jamur ini yaitu kelas Ascomycota, yaitu Septoria, Deuteromycota, yaitu Pericularia, Basidiomycota, yaitu Street Karat, dan Oomycota, yaitu cetakan air termasuk Wet Septoria, bekas daun Septoria, karat daun gandum, atau Puccinta recondita, dan Rielefrus atau Puccinia triticina. Azoxystrobin banyak digunakan dalam pertanian, khususnya dalam pertanian gandum, padi, anggur, pisang, merica, dan lain-lain. Sumber plant hormone salicylic. Azoxystrobin tersedia untuk pengguna akhir hanya dalam bentuk produk yang diformulasikan, karena bahan aktif memiliki kelarutan sedang dalam air. Formulasi membantu penggunaannya dalam semprotan berbasis air dengan menciptakan emulsi saat diencerkan. Produk modern menggunakan formulasi non-bubuk dengan pengurangan atau tanpa pelarut berbahaya, misalnya konsentrat suspensi. Fungisida ini kompatibel dengan banyak pestisida dan bahan pembantu lainnya bila dicampur oleh petani untuk disemprotkan. Manfaat dan keuntungan bagi petani yaitu yang pertama, solusi pengendalian penyakit yang terbaik dan optimum. Kedua, mengendalikan penyakit dengan cara ganda yang unik. Ketiga, memberikan perlindungan lebih lama dari penyakit. Keempat, meningkatkan kesuburan tanaman dan kehijauan daun. Dan yang terakhir kelima yaitu lebih cepat bekerja ke dalam jaringan tanaman. Cara penggunaan produk Sagrijon 450 SC. Yang pertama, larutkan fungisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk fungisida tersebut secara merata. Ketiga, tuangkan larutan fungisida ini ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu dalam air sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan fungisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir keenamnya itu, catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi produk ini yaitu penyemprotan volume tinggi. Semprotkan pada seluruh bagian tanaman yang terinfeksi jamur. Dengan frekuensi penyemprotan disesuaikan dengan tingkat serangan yang terjadi pada tanaman padi. Dosis pada produk ini yaitu 1-2 ml per liter dengan volume semprot 400-500 liter per hektar. Tingkat keefektifan produk ini 85%. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is